Kita berdoa, Bapa Sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari indah ini Tuhan. Ada kesejukan yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, segarkan jiwa kami. Jiwa kami sungguh lapar dan haus kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mampu memuaskan jiwa kami yang penuh gundah ini Bapa. Di tengah-tengah amukan arus dunia yang menggelorakan, yang membuat kami sering putus asa, kecewa. Tuhan mari berbicara, haleluya. Kami ucap syukur Bapa, di dalam nama Yesus Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita bilang amin. Bapak bilang dulu kembali, haleluya. Kasih Tuhan, salam jumpa lagi di pagi hari ini. Kita dalam satu persekutuan ibadah yang indah sekali, kasih dalam Tuhan. Dan kita dijamah oleh firman Tuhan hari ini. Kita akan dijamah oleh Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan dirimu, karena Anda harus juga bersaksi seperti ini. Kita akan firman Tuhan, dikasih Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 1, kasih dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dan ayat yang ke-14. Cuma 4 ayat dan kita mulai dengan hormat Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan. Ada kasih Tuhan, mari kita berdiri sama-sama, cuma 4 ayat saja. Injil pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Kalau sudah apa, mari kita baca sama-sama. Dan itu yang ketiga mulai daripada judulnya. 1, 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Kasih Tuhan dipersilakan duduk. Puji Tuhan, kekasih ke dalam Tuhan. Kalau kita lihat firman ini kelihatan sederhana ya, karena sering dibaca, sering disampaikan. Mungkin lebih dari 1000 kali kita baca, kita dengar ya. Mungkin itu. Tapi kekasih Tuhan, firman ini sangat berkuasa. Firman ini menggenapi nubuatan penyelamat dan perjanjian baru. Oleh sebab itu, kasih Tuhan, Bapak Gereja, Bapak Agustinus dan rekannya katakan apa? Sebetulnya firman ini harus ditulis dengan balok emas. Balok emas itu dibuat, disusun menjadi kata-kata dan dijadikan sebagai firman awal daripada Injil Yohanes ini. Kenapa? Dia mengandung bobot kuasa Allah. Dia datang ke Tuhan. Bayangkan Allah bisa datang ke sini karena Allah begitu cinta semua manusia. Yohanes 3:16, dia menggenapi itu. Dia harus datang. Dan datang ada melalui kesepakatan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia datang. Dan dia datang untuk apa? Untuk siap mati, kekasih dalam Tuhan. Perhatikan, dia datang untuk mati. Kalau begitu sorga dan ketemu mana yang beda? Ketemu lebih mulia dari sorga, karena sorga cuma tempatnya saja. Tapi kita makhluk manusia perlu diselamatkan, karena kita adalah sesuai dengan diciptakan sesuai dengan gambar dan pita Allah. Bukan setan, sama dengan Allah. Kita, kalau gambar rusak perlu diperbaiki. Dia datang ke dalam Tuhan. Dia tinggalkan sorga. Dan kita mulia, kekasih Tuhan. Jangan anggap remeh pribadimu. Bilang per teman di sebelah, bilang per istri, untuk anak-anak bilang Anda dan saya mulia. Karena kan orang nggak remeh tuh, tapi dia datang, dia tinggalkan surga, tempat kesenangan itu, dia datang ke sini karena Bapak Ibu Saudara dan beta. Jangan anggap remeh pribadimu. Kalau mau berdoa sungguh-sungguh. Kalau menyembah sungguh-sungguh. Kalau memuji Tuhan, memuji sungguh-sungguh.
Kalau mau melayani sungguh-sungguh. Hargai panggilanmu. Amen. Kita dipanggil dengan nama kita. Kalau ada memanggil kita nama kita, berarti dia mau perlu dengan kita. Kalau kita dipanggil nama kita, berarti bahwa yang berkuasa memanggil kita, baru dia menentukan langkah kita, memberikan sesuatu pada kita, dia memberikan tugas tanggung jawab pada kita. Lakukanlah itu. Jangan setengah-setengah. Amen. Banyak hamba Tuhan yang siap. Kita heran. Anggap remeh firman ini. Kekasihku dalam Tuhan. Firman ini menggenapi membuat penyelaman dan penyelaman baru. Ada 40 penulis Alkitab. 40 penulis Alkitab itu mereka menulis sepanjang 1500 tahun. Dan penulis pertama adalah Musa. Dia menulis 5 kitab dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab-kitab Pentateuch itu ditulis semua. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Di sana tercatat Yesus ada di sana. Dan juru nabi dan nabi besar, nabi kecil, para murid, rasul-rasul menulis itu. Dan nanti di akhir, di Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia menulis tentang Kristus Yesus Tuhan. Nah, setelah dikumpulkan semua tulisan itu, maka dicocokkan satu sama lain pas. Yaitu mengapa? Mengandung tema yang sama, itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Pas. Dan ini memberkati berjuta-juta orang di bumi ini. Termasuk ketemu semua hadir hari ini, ya. Kita diberkati karena firman Tuhan. Tadinya kita hidup kenapa? Kita hidup sembrono, kita hidup kaku, kita hidup kasar, kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi waktu firman ini datang, kasih dalam Tuhan, kita diubahkan, jiwa kita diubahkan. Nyanyian tadi itu luar biasa. Itu nyanyian beta waktu penyembahan, kita suka nyanyi itu. Setiap penyembahan kita selalu nyanyi itu karena kita punya jiwa rindu kepada Tuhan. Firman datang untuk apa? Untuk jiwa atau roh? Untuk roh, waktu kita sudah lahir baru. Roh kita sudah siap, jiwa kita yang perlu diubah-ubah, jiwa kita perlu diperbaharui oleh firman Allah. Roh kita sudah siap, kita siap selamat, saudara. Satu kali selamat tetap selamat. Waktu kita lahir baru, itu sebabnya tentang kelahiran baru harus dihotbahkan, harus disampaikan semua kepada jemaat, kepada keluarga ketong, kepada siapapun juga. Itu perlu dihotbahkan. Itu indah, itu manis, dan itu kehendaki Tuhan. Kita perlu menghayati apa maksud firman Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan firman Tuhan mengandung makna-makna yang paling dalam. Tidak seperti banyak Allah dan banyak dewa yang tidak bisa berbicara. Mereka adalah dewa-dewa yang tidak bisa berbicara. Mereka bisa mati dan mereka tidak hidup. Bahkan mereka akan lapuk, rusak karena mereka dari bahan-bahan alamiah, dari kayu, dari batu, dari pohon. Bahkan menyembah matahari, agama Sinto, semua akan dimusnahkan. Tapi Allah kita, Allah yang luar biasa, dia hidup kekal. Itu sebabnya ayat ini sangat indah, sangat luar biasa. Oleh karena itu ayat itu berkuasa. Sejak dia keluar dicatat, bahkan mencapai kekekalan. Firman ini sangat-sangat luar biasa. Kekasihku dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam firman kita tahu, kekasihku dalam Tuhan, bahwa para penulis itu telah mengalami apa yang dikatakan dalam firman yang mereka tulis. Nah, pada waktu mereka tulis firman Tuhan katakan diwahyukan. Waktu firman Tuhan diwahyukan, dikasih dalam Tuhan, Allah mencopot kehendak bebas mereka, sehingga mereka tidak bisa berbicara, menulis apa kehendak mereka. Waktu kehendak bebas mereka dicopot oleh Allah, tangan mereka bergerak menulis tanpa sadar. Mereka tulis tentang wahyu Allah, mereka tulis tentang firman Allah, ketetapan Allah dan kehendak Allah. Harus mereka tulis karena kehendak bebas sudah dicopot oleh Allah. Kekasih dalam Tuhan, waktu kita siap melayani Tuhan, janganlah pakai kehendakmu, pakai kehendak Allah. Di mana saja kita berada, Tuhan mau pakai ketong, tapi perhatikan apa yang kita kerjakan. Lakukanlah sesuai dengan kehendak Allah. Dan panggilanmu begitu luar biasa. Dalam waktu seperti ini, orang dipanggil oleh Tuhan harus sadar. Mereka mau samakan diri mereka dengan orang-orang dunia, berpesta pora, bersenang-senang, kedagingan, dan mereka lupa kepada panggilan mereka. Itu sebabnya satu saat nanti pengadilan akan dimulai dari dalam rumah Allah. Pengadilan akan dimulai dalam rumah Allah, saudara. Dan setiap hamba Tuhan yang tidak becus dengan panggilannya akan diberikan apa? Akan diberikan teguran yang keras dalam Tuhan. Ada banyak yang sudah diurapi oleh Tuhan, sudah berbahasa lidah luar biasa, tapi mereka melakukan yang di luar kehendak Allah. Tapi saudara, mitra orang yang tidak akan seperti itu, amin. Tidak akan maju dalam Tuhan. Kita tuh bersepakat
dengan Roh Kudus yang saat ini ada di sini. Roh Kudus siap menolong kita. Sudah kasih Tuhan. Jangan kira waktu didapatnya dikirim oleh para malaikat. Ada di sini, saudara. Ada Roh Kudus yang hebat di sini. Tapi sudah dikawal oleh Tuhan. Perhatikanlah waktumu, perhatikan hatimu, pikiranmu, angan-anganmu. Karena Tuhan tahu sampai ke dalam kedalaman hati yang paling tersembunyi dan tertutup sekalipun. Anda bisa tutup sesuatu kepada manusia, Anda tidak bisa tutup sesuatu kepada Allah. Itu sebanyak kasih dalam Tuhan. Dengar firman Tuhan, tanggapi serius dan lakukan firman Tuhan. Nyatakan kepada orang lain, beritakan firman. Saat ini adalah saat-saat penting. Kenapa waktu sudah singkat, saudaraku? Kenapa? Karena waktu ini kalau orang berbuat jahat akan terus bertambah jahat, tapi orang berbuat baik akan terus bertambah baik. Waktu dipersingkat. Supaya apa? Orang segera sadar bahwa waktu ini cuma sedikit saja. Kita tidaklah berlama-lama di sini, saudara. Karena kewargaan kita adalah di sorga, tanah air sorgawi. Tapi bukan di tempat ini. Jangan taruh sesuatu rencana abadi di sini. Jangan taruh sesuatu yang sifatnya kekal di sini. Tidak bisa. Saudara membangun sekarang persekutuan yang Bapa, Putra, Roh Kudus. Kasih dalam Tuhan. Waktu kita belajar firman Tuhan, Tuhan membukakan kepada kita banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang hebat, saudara. Dan Tuhan mau nyatakan beberapa di antaranya hari ini. Kasih ke dalam Tuhan. Ya, kasih ke dalam Tuhan. Perhatikan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu berisi apa? Berisi 3 manifestasi yang kita catat, saudara. Yang kita dapatkan berisi 3 manifestasi yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya selagi dia punya kesempatan hidup. Dia perlu melakukan itu. Bukan dia bercerita apa itu Abu Nawas atau cerita sia-sia. Bukan. Dia harus terus ada dalam persekutuan Roh Kudus. Dia ada 3 manifestasi roh yang harus disampaikan ya, bagi orang percaya. Yaitu grapa. Yang pertama grapa, dalam bahasa Yunani kita belajar grapa. Apa sih grapa? Tulisan. Grapanya tulisan. Dalam 2 Timotius 3, 16 dan 17, segala tulisan dia diilhamkan Allah, ya. Bermanfaat untuk mengajar, ya. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini grapa, tulisan yang perlu dia pelajari. Karena Tuhan kasih itu dipelajari. Setelah dipelajari, tahu, lakukan. Setelah lakukan bisa sampaikan kepada orang lain. Ini grapa namanya. Waktu tidak mempelajari, maka tidak tahu. Jangan marah. Kalau suatu saat kita menghadapi tahta pengadilan Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang pertama tadi, tulisan. Makanya firman Allah ini tulisan, yang harus dipelajari. Puji Tuhan kalau hujan turun ya. Puji Tuhan ya. Roh Kudus juga bekerja. Dalam Sakarya 4 ayat 6 saat ini juga Roh Kudus bekerja untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua adalah logos. Makanya tema daripada firman adalah apa? Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup, saudara. Logos. Logos adalah bagaimana? Adalah Allah datang, kekasih dalam Tuhan. Dia berinkarnasi menjadi Kristus dan dia datang. Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Dalam ayat 14 tadi. Dia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam bahkan di dalam kita. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau dikatakan kebenaran, kekasih-kasih Tuhan, berarti itu luar biasa. Perhatikan, satu pribadi yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia paling indah dan paling mulia. Kenapa? Karena dia hidup kekal selama-lamanya. Segala yang ada di bumi ini kelihatannya indah, menarik, mempesona. Mungkin itu adalah istrimu, mungkin itu adalah suamimu, mungkin itu adalah pujaanmu, ya. Tapi semuanya itu akan luntur, lisut, layu, dan menghilang. Tapi Yesus Kristus Tuhan, dia kekal selama-lamanya. Ya, karena itu dia hebat, dia indah, dia mulia, dia sumber hidup ini, kekasihku dalam Tuhan. Karena itu yang paling mulia di hidup ini adalah Yesus. Makanya kita suka menyanyi itu apa? Hanya kau milikku di sorga. Kita akan ketemu dengan dia, kasih dalam Tuhan. Kita akan ketemu dengan dia. Dan hari-hari ini kita mempersiapkan hidup kita untuk dijamah dengan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Bahwa kita menjadi alat yang hidup dalam tangan Tuhan. Bukan saja pendeta, bukan saja majelis, bukan saja pengurus-pengurus gereja, tapi Anda diminta untuk menjadi hamba Tuhan di rumahmu, di tetanggamu, di pekerjaanmu, di masyarakat, di mana saja Anda berada. Anda dituntut oleh Tuhan untuk melayani Dia.
Mungkin itu sekecil apapun, tapi sorga memperhatikan Anda. Sorga memperhatikanmu. Bukan cuma cerita, bukan cuma cerita pengalaman-pengalamanmu. Pengalaman dalam hal rohani penting. Mungkin kita catat, ada pengalaman rohani yang kita simpan. Sering waktu kita lemah, kita buka kembali. Oh iya betul, pernah Tuhan katakan apa, pernah kita mengalami sesuatu, yang itu dicatat dan disimpan. Pengalaman secara duniawi, hidup lama harus dihapuskan. Kita menjadi manusia baru, kita menyangkal hidup lama sungguh-sungguh, buang jauh-jauh. Jangan lagi mau ikut hidup lama. Hidup lama menyesatkan dan membuat kita apa? Terpisah dari Tuhan. Tapi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah logos, dan yang ketiga adalah apa? Rema. Rema adalah firman Allah yang berkuasa. Waktu kita dengar firman Allah, kita klaim firman Allah, kita lakukan firman Allah. Dan waktu kita lakukan firman Allah, kita mengusir kuasa-kuasa roh jahat. Kita melayani orang yang kuasa darah Yesus. Rema tadi menjadi bukti. Ada kuasa di balik firman itu sendiri. Itu memang tiga hal terjadi. Grepe tentang tulisan-tulisan firman Allah. Yang kedua logos, firman menjadi manusia yang harus kita patuhi, kita ikuti, teladani. Dan yang ketiga adalah rema, saudara. Kita diminta untuk melakukan kehendak Allah, kita mempraktekkan kehendak Allah yang kuasa, kita tumpang tangan, orang sembuh. Itu karena rema. Waktu terima firman Tuhan, karena Tuhan. Itu pentingnya kita hidup di dunia ini. Bukan kita cuma hidup untuk apa? Untuk orang melayani ketong, melayani sedikit panggil pendeta, sedikit panggil majelis. Anda punya kuasa, saudara. Kalau Anda tahu dalam Anda ada Roh Kudus. Pertama harus tempat ada roh di dalam Anda yang luar biasa. Cuma Anda sengkalesang. Anda sengkalesang. Mungkin belum mengerti, belum sadar. Tapi ada kekuatan di dalam Anda yang belum Anda lakukan sesuatu. Coba suamimu atau istrimu bagaimana? Coba Anda tumpang tangan. Ada sesuatu terjadi, haleluya. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalam saudara. Allah tidak menipu kita, di samping Allah taruh kepada kita hati nurani yang tulus untuk menghakimi kita melakukan kejahatan. Allah taruh pada rohnya. Dia menyerahkan kita tentang apa? Dosa, kebenaran dan kehakiman. Oleh sebab itu kita tidak bisa jatuh dalam dosa sembarangan. Kita tidak bisa sama orang dunia. Tapi dia dengan kekuatan rohnya menyertai ketong. Itu hebatnya Tuhan. Dan firman Allah juga mengatakan apa? Ada empat wujud ya makhluk roh. Ini yang kedua. Ada 4 wujud makhluk roh dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Yaitu pertama, roh Allah Bapa, roh Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan yang keempat roh setan. 4 roh ini ada, bahkan tidak mati karena Tuhan. Dia berkuasa, saudara. Waktu iblis sudah dikalahkan dalam Kolose 2:15, perhatikan. Kolose 2:15 bisa ditayangkan. Dia sudah dikalahkan kekasihan Tuhan. Tapi dia masih ada, saudara. Ini merupakan musuh ketong. Musuh yang perlu kita hadapi, yang perlu kita lawan supaya dia mundur dari kita. Banyak orang Kristen dihancurkan oleh musuh ini. Dia ada di mana-mana. Bahkan dia telah menyusup masuk ke dalam hatimu. Dia telah diam-diam masuk ke dalam pikiranmu. Perhatikan. Sehingga Anda bisa berbicara salah. Anda bisa bertindak di luar kebenaran firman Allah. Karena dia telah berhasil menyusup masuk dengan gesitnya ke dalam hatimu. Dia mau merusak rumah tanggamu. Dia mau merusak pelayananmu. Dia mau merusak kehidupanmu, hubunganmu dengan Bapa di sorga. Tapi perhatikan, roh ini sangat licik sekali. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan undur daripadamu. Kekasihan Tuhan, dia yang menciptakan segala penyakit, dia menciptakan segala kehancuran di mana dunia. Bahkan dia mencuri. Waktu Anda tidak siap di sana, waktu firman disampaikan, dia sudah mencuri firman ini. Dia berkuasa, waktu firman disampaikan dari tadi Anda tidak siap, maka dia sudah mencuri diam-diam firman ini, dan Anda tidak mendapatkan sesuatu. Haleluya. Kekasih ke dalam Tuhan, bukan saja dia mencuri, dia membunuh. Banyak orang mabuk dan tertabrak dan mati sia-sia. Lalu hamba Tuhan pimpin firman ibadah kematian bilang begini, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Minum mabuklah mati, itu Allah panggil. Itu setan bunuh, saudara. Setan bunuh. Jangan coba-coba main firman Tuhan, ya. Kasih dalam Tuhan. Apa yang bisa lakukan? Setelah dia mencuri firman Tuhan, dia mencuri sukacitamu, dia mencuri damai sejahteramu, dia mencuri semua yang datang kepada Tuhan, mencuri hubungan yang baik pada Tuhan. Yang dilakukan adalah pembunuhan. Setiap saat orang Kristen meninggal, coba perhatikan wajahnya, tidak ada damai, saudara, tidak ada damai. Mereka pergi ke tempat di mana tak ada yang bisa nanti,
tentang alam itu, saudara, akan dibicarakan nanti. Ya, dalam Tuhan. Yang berikut adalah dia membinasakan. Dia membinasakan di neraka. Dia ada di sana di neraka itu. Karena itu Tuhan ciptakan neraka bukan untuk kita. Tuhan ciptakan sorga untuk kita. Tapi karena kita mau ikut iblis, sama-sama terseret ke neraka. Kekasihku dalam Tuhan, kita perhatikan. Kalau tadi kita tahu tentang ada empat pribadi yang kuat, kita juga tahu, ya, ada tiga macam manusia yang luar biasa. Yang pertama adalah orang Israel, umat Israel. Ini umat pilihan yang dicatat pertama. Yang kedua orang kafir. Yang ketiga apa? Gereja Tuhan, saudara beta. Itu gereja Tuhan, saudara. Baitmu itu gereja Tuhan, ya. Karena itu dalam pertama Korintus 3 ayat 17, terkutuk orang yang membinasakan bait Allah, karena aku akan membinasakan dia. Bait ini sangat penting sekali. Jangan coba-coba memasukkan sesuatu yang bukan kehendak Allah. Allah akan menghancurkan Anda dan saya. Karena itu perhatikan firman Tuhan. Kita adalah bait, kita adalah gereja itu sendiri. Bukan bangunan. Anda dan saya adalah gereja. Allah masuk di sini. Siapkan tempat bagi dia. Siapkan tempat bagi Roh Kudus. Akan menguasai kita. Siang malam setiap waktu. Dari hari Senin sampai hari Minggu dia kuasai. Sampai nama 20. Dia kuasai kita habis-habisan. Bukan kita menguasai. Dia menguasai kita. Dia mengarahkan kita sesuai kehendak firman Tuhan. Dalam Tuhan. Dan ada satu tempat yang lain, ya. Ada tempat dunia, ya. Ada 3 tempat juga. Ada dunia, ya. Ada surga atau langit. Langit itu surga, ya. Pada hari pertama Tuhan menjadikan langit dan bumi. Langit itu surga, saudara. Ada 3 tempat, yaitu langit atau surga. Yang kedua adalah bumi. Yang ketiga adalah neraka. Kekasih ke dalam Tuhan. Neraka. Nah, ini tempat-tempat di mana Tuhan siapkan. Dan orang-orang yang masuk surga itu kenapa? Mukanya ceria, ya, macam ini bapak-bapak ibu ini. Pagi ini ceria sekali, ya. Atau ada kekalutan kah? Ini ketemu 2, ya. Ada kekalutan kah? Kalau bukan, yang ceria betul. Ada simbol sesuatu kah? Saudara, kalau roh dalam hati saudara, saudara menanggapi firman dengan penuh sukacita, amin. Kalau Roh Kudus juga saudara, Tuhan menanggapi firman ini. Saudara kasih Tuhan. Kita ceria, saudara, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita punya apa? Kepribadian dan keberadaan lebih daripada surga, saudara. Saudara, cuma tempat kok. Wow, kita lebih, saudara. Karena Tuhan mau datang mati untuk kita, bukan mati untuk surga, ya. Tuhan bisa cipta surga yang baru. Iblis bisa. Tuhan bilang, iblis ambil surga sudah, ambil. Karena iblis tidak bisa diselamatkan itu. Iblis ambil surga sudah. Tapi dia turun untuk mati, untuk beta punya hamba Tuhan, untuk beta punya anak-anak di sana. Iblis apa sudah? Tapi iblis tidak berani, saudara. Iblis tidak sama itu. Iblis stres, saudara. Nah, orang yang ceria itu orang yang adalah milik Allah. Mereka harus calon-calon warga surga, ya. Kita ceria, suka kita senang, walaupun dompet kosong, ya. Hitung tanggal muda, tanggal tua, tetap ceria, amin. Karena ada Yesus di hati. Ceria terus, firman Tuhan manis, enak didengar. Bukan datang untuk cari ibu game di sini, bukan datang untuk cari siapa-siapa di sini. Cari Kristus di sini, amin. Kita cari Tuhan. Kenapa bangunan megah? Karena Yesus harus dipermulakan di tempat ini. Bukan siapa-siapa di sini. Bukan ateng kan mesak, bukan. Siapa pakai itu ateng. Saudara, kita muliakan Tuhan, amin. Di tempat ini kita datang untuk memuliakan Tuhan. Apalagi ada ibadah 2 kali. Datang terus, kalau datang pagi, kalau bisa datang sore, datang lagi. Kenapa? Tinggal di rumah pada apa? Bikin apa talau rumah? Coba makan tidur. Saudara, kita memuliakan Tuhan, waktu sudah singkat. Kita sudah Tuhan. Dan yang ketiga adalah setelah sorga, bumi, ya, yang berikut adalah neraka. Penghuni-penghuni yang ada di sini berbeda-beda. Orang yang akan masuk ke sorga selalu ceria. Orang yang mau siapkan untuk ke Yerusalem baru selalu ceria. Tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena dia tahu kita punya Tuhan supra dahsyat. Kita punya Tuhan dahsyat sekali, yang sanggup mengisi kita punya seluruh kebutuhan hidup ini. Bahkan bukan untuk kita saja, untuk juga rumah tangga kita, ya, anak-anak kita turun temurun. Sesuai dengan apa? Mazmur 128.
dia menggenapi itu ada. Waktu hamba Tuhan tumpah tangan tuh, itu senang malah tuh. Kita lihat anak-anak dari anak-anak kita, keturunan kita seterusnya akan menjadi keturunan ilahi. Itu yang Tuhan kehendaki. Bukan apa ya? Bukan. Kita ditentukan untuk itu kasihan Tuhan. Dan yang ketiga tadi adalah apa? Neraka. Ya, Hades. Saudara tahu? Hades itu terbagi atas apa? Bagian-bagian, ya. Yang pertama Tartarus itu saudara, itu tempat yang paling gelap. Dan 2 Petrus 2 ayat 4 perhatikan itu tempat yang gelap sekali dan itu tempat yang sudah dipisahkan dari bagian-bagian neraka yang lain dan itu gelap dan itu membuat orang-orang atau membuat malaikat-malaikat yang telah melakukan konflik di surga dan mereka langsung dibuang ke situ. Mereka ditawan di situ. Ya, dan mereka tidak bisa keluar dari situ. Tunggu penghakiman kasih Tuhan. Tunggu penghakiman. Waktu mereka di sana, waktu setelah penghakiman saudara, mereka akan dilemparkan ke Gehenna. Ya, dan pertama Tartarus, kedua alam atau dunia orang mati. Lukas 16. Ya. Lukas 16 tentang orang mati ada di situ. Orang mati yang tidak bertobat waktu dia meninggal, dia dilemparkan ke sana. Pada waktu dia putus napas di sini, detik itu juga dia sudah di sana. Karena Tuhan Yesus melihat malaikat itu jatuh dari langit seperti apa? Seperti kilat. Nah, pada waktu seorang meninggal, iblis menjemput dia dan dibawa ke situ. Oleh karena itu, alam dunia orang mati itu, ya, alam maut itu mereka punya tempat di sana. Semua berkumpul di situ. Penghakiman. Setelah penghakiman mereka dilemparkan kemana? Jurang maut. Sudah kasih Tuhan. Sampai hari ini jurang maut masih kosong. Waktu penghakiman baru tempat itu semua akan dilemparkan ke sana dan mereka disisa oleh satu malaikat bernama Apollyon dan itu sangat menderita saudara. Dan pada waktu itu juga sekalian Tuhan setelah penghakiman maka isi daripada Tartarus tadi dilemparkan ke Gehenna. Wow, itulah tempat siksaan yang kekal saudara. Oleh karena itu kasihan Tuhan, hari-hari ini orang yang siap mati seperti itu punya mimik wajah kenapa ya? Yang ceria begitu. Susah tertawa, susah senyum. Karena mereka tahu, jiwa mereka merasakan mereka akan ada di tempat-tempat itu, saudara. Dan itu sifatnya apa? Sifatnya kekal, saudara. Ya, dalam Lukas 16 ayat 23 perhatikan, tempat itu adalah apa? Tempat api pembakaran, api penyiksaan. Itu baru saya dari situ, belum di lautan api, belum di Gehenna itu. Baru di situ saja sudah sangat menderita. Ayat 23, ayat 24. Tempat itu adalah tempat apa? Kelaparan dan kehausan yang luar biasa yang tidak bisa terpuaskan. Kepanasan yang luar biasa. Dan ayat 23, 28 katakan apa? Di situ tempat di mana tidak ada harapan lagi sampai selama-lamanya. Tidak harapan, saudara. Itu sebenarnya tempat itu sangat-sangat sakit, saudara. Waktu kita mau melayani Tuhan, layanilah. Jangan pikir uang, jangan pikir gengsi-gengsian, jangan pikir mesti pakai segala perlengkapan. Kalau mau pakai, kalau tidak hatimu yang Tuhan perlukan itu. Tuhan pakai semua gereja, jangan tasiri. Tuhan pakai gereja. Karena Yesus adalah apa? Kepala gereja. Dia lihat semua hamba Tuhan. Mana yang muka uang, mana yang khotbah untuk dia dipuji. Tuhan lihat semua. Dia bisa tutupi itu kasih Tuhan. No, karena itu kita tahu kasih Tuhan. Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Ya, tadi malam baru ibu suruh bikin firman. Kita bilang ibu kenapa sih tempo sedikit? Ya, jadi tadi kita terlambat karena kita motor terganggu, maaf ya Bapak Ibu ya. Tapi kita datang tepat waktu itu. Kasihan Tuhan. Karena waktu Allah itu begitu maha kasih, perhatikan ya. Allah begitu sangat maha kasih. Kasihnya luar biasa loh. Kasihnya lebih daripada istrimu. Kasihnya lebih daripada suamimu. Kasihnya lebih dari siapapun di bawah kolong langit ini. Karena dia memberikan nyawanya bukan setengah-setengah. Hari kasih setengah dulu. Setengah mati dulu, nanti pulang dulu. Nanti besok lagi setengah mati lagi. Nanti tunggu. Sampai sudah bagaimana baru diserahkan napas semua. Tapi dia serahkan napas semua. Seantero, saudara. Sudah menghargai itu. Jawab sendiri, Tuhan tahu. Hargai nafas dia. Karena kasihnya, dia menyerahkan nafasnya itu. Kasih semua, saudara. Dia serahkan semua karena
Anda dan beta, karena semua orang Kristen, semua hamba Tuhan, diserahkan semuanya. Oleh karena itu, pada siapa menanggapi ini, dia akan berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Yesus adalah memegang kunci kerajaan surga, dia berhak masuk. Tapi perhatikan, kita tadi dengar Tuhan itu maha kasih ya, tapi juga Tuhan apa? Maha adil. Waktu Anda berontak, Anda terus melawan firman Tuhan, maka dengan keberadaannya sebagai kemahadannya, dia mendorong darah masuk neraka. Itu maha kasih, bukan kemahadilannya akan mendorong kita, mendorong orang-orang untuk segera masuk neraka. Kenapa? Tidak sepakat dengan dia. Dia sudah menolong setiap orang di dunia ini. Dia sudah menolong banyak orang Kristen. Dia sudah menolong semua umat, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Dia turunkan hujan, dia turunkan berkat, ikan-ikan di laut, dia memberikan makanan dengan sepuas-puasnya, tapi tetap mereka menolak dia. Maka dengan keadilannya, saudara, dia mendorong orang ke neraka. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Ini yang perlu kita pahami. Jangan kira dia bahwa maha kasih dan kasih terus. Tidak, saudara. Saat kita tunjukkan sikap seperti itu, kita juga harus tunjukkan sikap. Kita juga harus sama dengan dia. Waktu orang menganggap remeh kita, kita tidak perlu. Kita berdoa, saudara. Iya, jangan anggap remeh. Anda waktu Anda muda ya, jangan anggap remeh Anda waktu Anda orang ceritakan Anda hebat, saudara. Anda hebat. Kita ditentukan karena kita sudah dipilih. Kita harus beda dari orang lain, tidak menghadap panggilannya. Kita harus beda, kasih ke dalam Tuhan. Kalau Anda bertobat, itu membimbing saudara bertobat. Ingat, Anda pernah dijamah oleh Tuhan. Harus beta menjadi orang sini yang dijamah oleh Tuhan. Beta mau bilang pergi. Ada waktu beta bilang pergi. Nanti beta tunda kenal dulu, bilang. Sudah apanya? Maka dia tahu. Sudah hebat melayani Tuhan, tapi tinggalkan panggilan. Tunggu waktu saja. Saudara, ada waktu yang ketunjuk keras, saudara, karena ketunjuk hamba Tuhan. Tapi mau melawan, nanti Anda lihat. Iya, nanti Anda lihat sendiri. Kita berada di sini bukan hotel. Beta hotel di mana bisa, saudara. Beta siap pakai kok. Beta bilang Tuhan, beta siap untuk Tuhan. Beta mau pergi ke mana saya beta pergi. Tapi beta mau lihat orang-orang ini, beta heran, saudara. Sudah dapat karunia dari Tuhan, sudah dapat urapan dari Tuhan. Ya, sudah begitu hebat dalam level yang begitu manis bersama dengan Roh Kudus. Tapi buang semuanya itu, saudara. Bagi kita, saudara, kan untuk saya himbau, saudara. Mari kita dekat Tuhan. Mari kita dekat Tuhan. Gereja berkembang, saudara. Bukan cuma begini saja, ya. Kita harus menjadi patron. Kita menjadi orang melihat tahu, kita suka masuk gereja itu. Kenapa? Hatinya bagus mereka itu. Persekutuannya manis. Ada kerjasama, ya. Mereka rajin, ya. Bukan cerita apa. Bahasa Inggris bilang kewel. Itu bahasa Inggris, kewel. Cerita kewel saja. Tapi cerita firman. Cerita tentang kebenaran. Itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan mau kalau kita ada di sini bukan apa, kita menjadi alat dalam tangan Tuhan. Manis-manis seperti anak-anak Tuhan. Tuhan rindu dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan berbicara lagi, saudara. Ada rahasia Tuhan akan bukakan untuk ketolong. Ke depan ada rahasia Tuhan bukakan, ya. Kita harus dengar firman Tuhan. Rendah hatilah, saudara, satu dengan lain. Hendak saling mendahului, memberi apa? Memberi hormat. Kenapa firman Tuhan begitu? Hendak kamu saling mendahului, memberi hormat. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam ketolong semua. Kadarnya ada, saudara. Waktu itu saling mendahului, memberi hormat. Untuk menyukakan Tuhan. Untuk rindu supaya Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ya. Hari ini kita coba dengar firman sedikit saja. Karena ibu dia bilang, ingat sama baca singkat jelas padat. Iya boleh ibu. Tunggu 10 menit boleh. Yang penting kamu menjalankan firman kebenar. Yang penting kamu melakukan firman. Yang penting kamu hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Sudah karena Tuhan. Ya. Dan satu hal yang paling luar biasa sebelum kita tutup firman Tuhan ini kasih dalam Tuhan adalah apa? Ya. Adalah Yesus itu datang ke dalam Tuhan. Yesus itu datang, dia berinkarnasi menjadi manusia, saudara. Perhatikan, ada alas apa sama itu? Dia bisa menjadi manusia loh. Itu aduh luar biasa sekali kerendahan hatinya tuh. Ini yang perlu ketemu, perhatikan nih. Kita ini aduh, itu bisa rendah hati macam Tuhan boleh. Begitu nih, bisa rendah hati bisa begitu. Makanya orang-orang berdosa dulu dengan orang-orang yang keras kepala, pembunuh, ya, duduk sama mereka, berbicara firman dengan mereka. Ini luar biasa. Tapi ada tolak, banyak tolak ya.
Yang kedua, dengan Tuhan yang kita lihat di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 3, saya dibaca itu. Ini satu orang baca dulu ya, enak ya. Matius 17 ayat 1 sampai 3, perhatikan. Dia berubah wujud menjadi Allah, saudara. Ini luar biasa. Jadi perhatikan, dia berubah wujud ya. Dalam istilah kerennya dia bertransfigurasi. Dia bertransfigurasi dari si manusia menjadi Allah. Belum pernah ada Allah lain di dunia seperti ini. Belum pernah ada. Mereka punya Allah untuk apa? Lembu putih. Lembu putih mau jadi manusia saya tidak bisa kok. Apalagi mau jadi Allah seperti ini. Sidang Tuhan. Dia bertransfigurasi menjadi Allah. Waktu dia memilih 3 murid untuk sama-sama ke gunung, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan Yakobus dan Yohanes adalah anak-anak Zebedeus ya. Dia bawa ke atas di gunung itu ya. Dan di sana dia memilih mereka untuk melihat bahwa dia ini Allah ya. Dan ini dicatat dalam kitab. Dicatat dalam kitab supaya apa? Seisi dunia tahu bahwa dia Allah. Dia bertransfigurasi. Tidak perlu ketemu bicara seperti apa, mau berdebat. Aduh, kasih ayat ini saja. Kalau mereka tidak percaya sudah, tinggal sudah. Karena mereka keras kepala, tidak perlu ya. Dia bertransfigurasi menjadi Allah. Perhatikan. Coba bacakan itu, satu yang bacakan dalam Matius 17 1 sampai 3 dulu, mari. Kita mohon seorang bisa bacakan itu. Matius 17 ayat 1 sampai 3. Bantu Bapak ini. Ya, Matius 17 kita baca saja. Itu kan Bapak Ibu sekalian ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka naik sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Perhatikan, kalau wajahnya saya seperti matahari, saudara, lalu orang bilang itu Yesus itu bukan Allah, itu sudah mereka sudah tanggul kutuk sudah. Mereka sudah terima sudah. Karena ini ayat ini sudah Allah sudah menyatakan diri sebagai dia Allah. Waktu dia datang berinkarnasi, dia sekarang bertransfigurasi supaya dunia melihat bahwa dia Allah yang sejati itu. Dia mau bilang aku Allah itu, ya itu sebenarnya Tuhan. Dia Allah, benar Allah, saudara. Maka bagi kita ini satu kebanggaan yang luar biasa. Kita patut hadir di sini memuji menyembah dia. Di rumah kita memuji menyembah dia. Nyatakan dia bagi orang lain. Nyatakan dia bagi keluarga-keluarga kita yang belum terselamatkan, saudara. Karena dia Allah, ya. Ini luar biasa sekali Allah kita itu ya. Dan dia pernah mati. Sesudah itu dia mati ya. 3 hari dia bangkit. Mana ada Allah seperti ini? Ya, dia bangkit, dia naik ke surga, saudara. Ini luar biasa dan awan kemuliaan menutupi dia. Tidak ada Allah seperti ini. Dan ketemu bangga, ketemu bisa datang ke gereja, walaupun ketemu datang dalam keadaan mungkin suasana yang masih, aduh belum enak, hati masih senang gitu. Kan ada konflik di rumah apa ya? Atau akan ada apa-apa. Tapi saudara bersuka cita. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Waktu Allah memakai hamba-hamba Tuhan datang bikin KKR, saudara. Allah pakai hamba Tuhan untuk melayani ketemu semua. Itu berarti bahwa hubungan kita harus harmonis di rumah. Jangan karena masalah uang, makanan dan lain seterusnya. Terus konflik di rumah. Hilangkan damai sejahteramu. Cari Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Tuhan berbicara hari ini, perlu ada sukacita. Tanggapi positif, tanggapi serius bahwa firman datang untuk kita. Dan kita akan mau diubahkan oleh firman ini. Manusia lama hapus semua. Yang lama-lama hapus, buang semua. Kita mau diperbarui, kita mau menjadi manusia baru yang terus menerus diperbarui. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 harus menjadi satu kenyataan dalam praktek hidup setiap anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan mempercaya kita hari ini bahwa kita lebih lagi bersungguh hati kepada Tuhan. Karena Tuhan mau memakai Bapak Ibu Saudara dan beta. Tuhan pakai kita. Kenapa? Perhatikanlah waktu hidupmu. Sudah berapa lama ada di dunia?
Sudah berapa lama sesama dengan orang dunia? Bisa introspeksi sekarang. Sudah berapa lama cerita yang di luar kehendak Allah. Hari ini firman ini memberikan kepada kita satu pemahaman. Mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita belajar dari Tuhan kita. Selama dia di dunia, perhatikan, itu firman yang menjadi manusia loh. Itu firman, yang tadinya firman, tapi menjadi manusia model itu. Dia menjadi panutan yang luar biasa. Yang menjadi panutan lebih daripada semua hamba Tuhan di bawah kolong langit ini, ya. Nah, itu yang luar biasa sekali, ya. Kita tahu kita akan bersama dengan dia. Kita akan diangkat dalam kemuliaan. Karena itu kasihan Tuhan, waktu firman Tuhan datang, Tuhan rindu kita tanggapi serius firman Tuhan. Kita menjadi alat hidup dalam tangan Tuhan. Bukan di gereja ini saja, di mana saja jadi hamba Tuhan yang baik, jadi panutan yang baik. Waktu ketemu meninggal, saudara, kita tinggalkan bekas hidup yang luar biasa, ya. Tinggalkan bekas hidup. Oh, kasihan kita tamang Bapak Mon tuh luar biasa. Supigi kasihan Bapak Mon hebat. Pasti yang ada di Tartarus, pasti ada di Firdaus. Luar biasa. Begitu, semua ketemu harus begitu kan? Bukan iri hati, culas dengki, mau pindah apa Firdaus, dapat Tartarus tadi tuh. Tuhan kita hari ini kita diberkati, saudara, ya, kita diberkati. Mari jangan lupa firman ini, saudara. Firman datang untuk ketemu semua. Bukan untuk kita saja, tapi untuk Bapak Ibu, saudara. Dan setiap kita dengar firman ini, mari kita diberkati dengan Tuhan. Dia Tuhan sumber hidup kita. Akan memberkati firman ini,